Pada Selasa pagi, Abdul Muti, Mendikdasmen, memimpin upacara peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya. Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Abdul Muti menyampaikan banyak upaya penyejahteraan guru selama setahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upacara yang dipimpin Abdul Muti juga dihadiri Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ia mengenakan baju adat diikuti seluruh peserta upacara. Coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, sementara itu pemirsa, upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional 2025 digelar di SDN 5 Jatim Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Namun kali ini yang menarik yang menjadi petugas upacara ialah para orang tua murid. Sedangkan para guru bersama ratusan murid-murid berbaris sebagai peserta upacara. Bersama PGRI mewujudkan Indonesia Emas. Ada yang berbeda saat pelaksanaan upacara bendera di Hari Guru Nasional 2025 di SDN 5 Jatim Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Semua petugas upacara, mulai dari pembina upacara, pemimpin upacara, pengerek bendera, dan paduan suara dilakukan oleh para orang tua murid. Berseragam lengkap, mereka sigap dan kompak menyelesaikan semua tahapan demi tahapan dengan lancar. Upacara hari ini semua petugasnya adalah orang tua murid dari SDN Jatim Makmur 5 berkolaborasi dengan sekolah. Kami sebagai orang tua murid selalu mendukung segala kegiatan positif yang dilakukan oleh sekolah yang dikolaborasi dengan orang tua. Alhamdulillah hari ini dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025 kami dibantu oleh para orang tua murid. Hari ini spesial sekali bahwa hari ini yang menjadi petugas upacara adalah seluruh orang tua murid di sekolah kita. Kali kontribusi wali murid yang dipersembahkan pada Hari Guru ini, mulai dari latihan menjadi petugas upacara sampai ada persembahan lagu dari orang tua murid, ini sangat luar biasa sekali. Usai upacara bendera, para murid memberikan kado dan bersalaman kepada seluruh guru sebagai ungkapan terima kasih karena telah memberikan ilmu dan mengajar di sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Fajri dan juga pemirsa. Mari kita update informasi arus lalu lintas yang hari ini bertepatan dengan jam makan siang dan melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Saya akan mengajak pemirsa memantau duluan di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan dan juga Pejompongan. Terlihat langsung dari pantauan CCTV kami terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah bersabar menunggu antrian traffic light di belakang garis stop untuk memberikan sarana penyeberangan bagi para pejalan kaki. Berikutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, kendaraan yang menggunakan jalur flyover dari arah Tendian menuju ke arah Pancoran hingga saat ini masih terbilang dalam keadaan relatif lancar dan terlihat untuk kendaraan yang menggunakan tol dalam kota maupun juga jalur arteri dari arah Pancoran menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Kuningan hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di jalur arteri dikarenakan banyaknya kendaraan yang keluar masuk karena memang kawasan Jembatan Layang Mampang sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran. Selanjutnya kita akan beralih ke luar kota di sekitaran kawasan Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak siang ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, tidak terjadi lonjakan kendaraan yang melintas masih bersifat normal. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati akan aktivitas masyarakat yang melintas pada sekitaran kawasan ini. Dan terakhir kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang ataupun Mojokerto, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Selain didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4, terpantau langsung dari pantauan kami bahwa kendaraan-kendaraan angkutan barang atau kendaraan-kendaraan besar juga melintasi kawasan ini. Untuk itu dihimbau bagi para pengangkut kendaraan besar untuk tidak membawa angkutan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga kenyamanan bersama saat berkendara. Dan perlu kami informasikan kepada pemirsa bahwa sampai dengan saat ini operasi Zebra 2025 yang digelar oleh Korlantas Polri juga di Telantas Polda Jajaran masih terus berlangsung sampai dengan tanggal 30 November 2025. Untuk itu sebelum Anda bepergian pastikan selalu surat-surat kelengkapan kendaraan Anda dalam keadaan lengkap dan juga berdasarkan data RSMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 118 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 7 luka berat dan 78 luka ringan. Pemirsa, dari 118 kasus laka lantas yang terjadi, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, utamakan selalu keselamatan bersama, patuhi rambu lalu lintas demi menjaga kenyamanan dan keamanan bersama saat berkendara. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Fajri, informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB POPSI kembali menggelar Kejuaraan Nasional 2025. Kejurnas yang digelar di Gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat ini diikuti 176 atlet dari 25 provinsi se-Indonesia. Breakshoot dari Ketua Umum PB POPSI Haritanu Sudibyo menandai dibukanya Kejuaraan Nasional Kejurnas POPSI 2025 di Gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kejurnas POPSI digelar untuk melihat kesiapan para atlet biliar dalam menghadapi turnamen besar baik nasional maupun internasional. Ajang ini sekaligus menjadi momentum peningkatan kualitas kompetisi serta membuka ruang lebih luas bagi atlet-atlet muda untuk naik ke level nasional. Mudah-mudahan Kejurnas ini bisa diselenggarakan setiap tahun. Selama ini kan beberapa tahun sekali ya. Jadi sebelumnya tahun 2022, terus sebelumnya lagi tahun 2018 karena ada COVID waktu itu. Tapi ke depan mudah-mudahan kami mampu menyelenggarakan setiap tahun. Dan bukan hanya Kejurnas tapi juga kejuaraan dunia di tanah air. Kejurnas POPSI 2025 mempertandingkan 4 nomor yakni English Billiard, Snooker, Billiard Pool, dan Carom. Para atlet bertanding memperebutkan 12 medali emas, 12 medali perak, dan 24 perunggu. Saya pertama kali main di divisi snooker. Dan target saya emas karena saya ingin selanjutnya untuk SEA Games Thailand 2025. Aku ingin bermaksimal mungkin karena ini divisi pertama kali aku bermain di snooker. Yang penting aku main dengan baik dan dari hasil latihan kemarin. Kejurnas Biliar POPSI 2025 digelar selama 6 hari hingga 30 November 2025. Kejuaraan ini diikuti 176 atlet dari 25 provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Jaka Samsa, iNews melaporkan.